beberapa waktu lalu membeli rumah bukanlah suatu impian buat saya, tapi merupakan suatu kebutuhan yang mendesak karena rumah itu memang harus segera dijual karena milik keluarga bersama. Saat itu saya berada di situasi di mana saya belum mempunyai keuangan yang cukup untuk membeli rumah, dan saya tahu lokasi dan tipe yang saya inginkan itu tidak sesuai dengan kemampuan saya. Lalu saya memikirkan opsi apa saja yang saya miliki. Di situ saya merasa stres, terpojok, dan buntu. Saya sulit berdoa, hanya ada rasa khawatir, tapi saya ada merasakan dorongan bahwa saya perlu share di date. Teman-teman date tidak melihat saya sebagai seorang yang aneh, mempunyai angan-angan yang gak jelas, tapi mereka memberikan semangat, mereka mendoakan, bahkan mereka terus menanyakan progres dan kondisi saya. Ketika saya sedang memikirkan dan mempertimbangkan beberapa hal, timbul pikiran bahwa if you wanna do it, you do it with me. Saat itu saya sungguh tahu bahwa kata itu adalah rumah, me itu adalah Tuhan. Lalu saya mulai mencari lagi, saya ketemu satu rumah yang cocok, lokasinya oke, tapi ketika saya dan mama saya coba lihat, layoutnya nggak oke, lingkungannya juga nggak oke. Dalam perjalanan pulang, saya melewati satu rumah dengan tanda dijual, tapi karena saya dalam keadaan menyetir, saya nggak sempat catat. Keesokan harinya dengan sisa semangat yang ada, saya mencoba mencari rumah dengan budget yang saya bisa usahakan. Dari beberapa orang yang merespon, mereka berkata semuanya sudah terjual, hanya ada satu yang masih ada. Yang menarik adalah saya dibawa ke rumah yang sebelumnya saya lihat itu tapi belum sempat saya catat. Dan ketika saya dan mama saya masuk, saya merasa suasananya juga oke. Lalu saya tanyakan harganya, sedikit lebih tinggi dibanding yang saya pikirkan. Saya coba negosiasi, keesokan harinya dikonfirmasi harga yang mereka bisa tolerate berapa. Lalu saya bilang sepakat untuk jual beli. Jadi 3 hari setelah itu saya melakukan setor tanda jadi untuk pembelian rumah itu. Tapi kondisi saya tidak berubah. Uang liquid yang saya miliki nggak cukup. Saya cuma pegang kata-kata Tuhan. Sejak itu, the clock is ticking. Saya punya 30 hari untuk melunasi. Selama 20 hari pertama, banyak hal yang saya lakukan, tapi tidak berbuah. Dari 8 bank yang saya coba ajukan KPR, tidak ada kabar dari mereka, atau plafon yang saya inginkan tidak mencukupi. Saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong teguhkan iman saya. 10 hari terakhir, salah satu bank menyetujui KPR saya dengan plafon yang cukup, tapi saya masih memiliki kendala DP. Waktu itu yang ada di pikiran saya cuma saya perlu minta perpanjangan waktu, dan diberi perpanjangan waktu. Di hari H, uang DP yang harus saya transfer ke penjual masih belum cukup. Jadi saya ditemani mama saya, kita ke bank, kita melikuidasi aset, sampai dengan batas RTGS. Ketika kita coba hitung uangnya pas, hanya lebih beberapa ratus ribu. Dan saya cuma bisa duduk dan menangis, karena Tuhan begitu baik. Saya masih ingat khotbahnya Ko Jeffrey mengenai common sense, activating your faith. Cuman itu yang saya pegang. Dan Tuhan juga memberikan lebih dari sekedar rumah. Tuhan membentuk karakter saya, karena rumah itu akan menjadikan peringatan buat saya. Tidak ada secuil pun dari diri saya yang bisa break about what I can do. Semuanya itu dari Tuhan. Untuk apapun yang kita hadapi, the battle is already won for us, but to claim the victory, we have to be in the battle.